khurafat, tahayul. Muhammadiyah tuh dari dulu tuh ngomong tuh TBC itu gitu. Jadi tahayul, bid'ah dan khurafat. C-nya itu kan CH dulu. Nah itu nggak boleh, harus bersih. Jadi kalau kita pergi haji ke bawah-bawah itu nutup. Gusti Allah tertutup oleh TBC-nya. Nah itu. Jadi akidah sahih. Akidah yang benar itulah yang menjadi landasan ibadah, syarat ibadah diterima. Jadi ala lillahi dinul khalis, surat Az-Zumar ayat 3 kalau nggak salah ya. Allah hanya mau menerima segala ibadah yang berdasarkan tauhid yang khalis. Wa ma umiru illa liya'budullah. Apalagi dalam grup kita ada namanya Pak Mukhlis. Jadi kita semuanya adalah jadi orang mukhlis. Ya gitu. Akhir surat Al-Kahfi itu disampaikan paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Jadi nggak boleh tahayul bid'ah. Nah, hanya sekarang ada yang namanya kelompok apa, tapi terlalu kencang. Wah, ini golongan apa ini? Padahal kita di Muhammadiyah menyampaikan itu juga. Tauhid yang khalis, akidah yang khalis. Nah, jangan dicampur baur agama Islam itu. Apalagi itu? Ridho ba'dal qada. Ketentuan Allah itu pasti berlaku kapanpun juga, ada kapanpun juga tentang kehidupan kita. Maka kita hendaknya ridho terhadap segala ketentuan yang ditetapkan Allah kepada kita. Yang udah kelanjur tua ya ridho jadi orang tuh. Pak Turman berapa itu? Udah ridho belum? Udah ridho, udah tua, jalan udah tengah-tengah, apa gini, itu ridho. Lah, udah hidup sekian tahun, kok ya begini-begini saja, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Iva, lah, kok bundar begini aja dari dulu, umpama apa yang lain juga. Itu tandanya makmur, ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kita menjadi ridho, kapanpun ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho nggak jadi orang Indonesia? Ridho, tapi kita tidak ridho dipimpin oleh non-muslim. Karena itu larangan Allah. Baca nanti Al-Hakim, baca ketua imam masjid seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Jadi ridho ba'dal qada. Apapun ketentuan Allah yang sampai sekarang berlaku pada kita, alhamdulillah. Jadi ridho, kita menjadi orang yang bersyukur. Ridho dan syukur adalah kunci utama untuk bahagia. Fa apa? Huruf fa, rofa, fa-nya apa? Fa, fastabiqul khairat. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ada di dalam surat Al-Baqarah 148 apa 146. Jadi fastabiqul khairat, kita punya tujuan hidup lillahi ta'ala tadi, ridho kepada Allah, pasti liqah kepada Allah, maka kita fastabiqul khair. Pulang haji mau ngapain ini? Fastabiqul khairat. Jadi bukan ngelantur sana ngelantur sini, tapi fastabiqul khairat dalam pengertian kita beribadah, kita menjadikan hidup kita, wijhatul hayah kita kepada Allah,
Siratul hayah kita adalah Islam, khittatul hayah kita adalah ibadah. Jadi program hidup kita adalah ibadah, maka khittatul hayah ba'da haji itu adalah mabrur. Akronim mabrur kemarin masih ingat? Pasti udah lupa juga. Nah, jadi itu dalam rangka fastabiqul khairat, mabrur. Masjid dimakmurkan, akhlak bertambah rancak, kan gitu, mabrur. Ya, jadi akhlak bertambah, amal meningkat, B-nya budi pekerti bertambah bagus, R-nya rezeki sebagian diinfakkan, U-nya ukhuwah Islamiyah ditegakkan. Jadi waktu nyoblos nanti bulan Februari itu ukhuwah Islamiyah sedekah itu harus pas, semuanya tertuju kepada yang muslim. Ya. Gitu. Dah, fastabiqul khairat. Apa saya fastabiqul khairatnya? Ya macam-macam. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Kata-kata gampangnya siapa tuh yang ngirim? Saya nggak tahu di WA. Pak Riza, Pak siapa? Kalau tidak dapat membahagiakan orang, maka jangan menyakiti. Jika tidak mampu memberi orang, tapi jangan apa? Jangan ngambil milik orang, kan? Kalau tidak bisa, apalagi tidak bisa menghormati orang, jangan menghina. Itu kata-kata pendek itu bagus sekali. Ya, jadi kalau nggak bisa ngasih, nanti 10 Muharram hari Selasa, Nabi mengingatkan kepada kita puasa 10 Muharram itu Seninnya ya puasa Senin ya. Jadi Nabi menyampaikan siapa yang diberi ke lapangan ausa' ala iyalihi wa ahlihi. Jadi hari 10 Muharram itu silakan memberi kelapangan kepada keluarga, pembantu dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia dibuat lebaran anak yatim. Salah kaprah anak yatim makan sekali setahun apa. Nabi itu ala iyalihi wa ahli, berikan tuh. Jadi umpamanya Pak Sadik bagaimana nih, bukan kena dana istrinya. Udah Bu, gak usah masak, gak usah nyuci, begitu semuanya itu. Lalu ngapain aja? Ya sudah, kita pokoknya besok berbukanya di warteg. Kalau nggak kesederhanaan. Karena itu, karena kemampuan kelapangannya umpamanya di warteg atau warsun. Warsun itu warung sun. Jadi ada kelapangan sampai kepada pembantu. Maka Nabi menjanjikan pula orang itu akan diberi kelapangan, keentengan, keberkahan 1 tahun penuh. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka apalagi ini tadi itu fastabiqul khairat ya. Ini suaminya Ibu Ramadan di sini. Tadi malam rapat saya sampai Pak Sadik hadir sampai jam 11 juga. Kita membangun di Cariu dapat wakaf 1,2 hektar. Lalu akan membangun SMK Plus. Jadi di situ SMK ditambah dengan hafalan Al-Quran. Jadi dia hafal Quran, hadis Quran, ya gitu. Nah mungkin nanti siapa, anak saya kan mau jurusan ini segala. Bapak Ibu cari anak yatim di panti asuhan, yang ini saya sekolahkan di situ. Karena nanti insya Allah boarding school juga. Sekolahnya dibangun oleh Dignas, uangnya udah turun, dapat 2, nanti insya Allah 2,7, 2,8 M. Mohon doa Bapak Ibu juga, masjid turun dari Saudi, itu mihrabnya aja 10x10, dan yang lainnya untuk boarding school dan segalanya itu lagi, itu insya Allah kami mencari wakaf dari umat. Nah
Jadi Fastabiqul khairat kita ngapain sana? Nanti Bapak Ibu jemaah kapan kita nginep di Ceriu sana gitu. Nah, di pesantren. Kiai sepuhnya kalau udah sepuh Pak Sodik, kiai sepuh. Ya gitulah Fastabiqul khairat itu. Jadi waktu itu ngapain kita ini? Ya udah Fastabiqul khairat. Karena Allah mengatakan kamu tuh mau bebas dari neraka, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, jihad di jalan Allah dengan hartamu atau dengan tenagamu. Tenaga itu fisik, waktu, dan pikiran kita. Baik. Lalu Arafah Fastabiqul khairat. Taknya apa? Taknya adalah takwa. Dalam takwa itu ada isinya terhadap sesama manusia kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terhadap sesama manusia itu kita harus tasamu, lapang hati. Lalu tentu saja ta'ala itu tadi adalah tawadhu. Semakin kita rendah hati. Tes ulfa'ul. Begitu pertama masuk kantor, berapa orang yang manggil haji? Cuman kalau nggak manggil haji bilang capek aja saya tuh. Wah, gimana Bapak ini ngajar yang nggak benar? Nah, saya ngetes. Enggak ada yang manggil, ya syukur ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu itu silakan siap-siap hidang Pak Umar sambil hidangan. Karena kita sudah dekat dengan Allah, dengan Ka'bah, pusat perhatian kita, maka imam masjid kalau maghrib itu sering sekali membaca Li'ila fi Quraisy gitu ya. Jadi falyabudu rabb hadzal bait, yang diperintahkan adalah menyembah Tuhan al-bait itu, Ka'bah itu. Maka sesungguhnya Ka'bah itu artinya kan itu adalah segi empat itu apa? Kudus. Tapi kalau kita mau memusatkan, kita arahkan kepada Allah untuk memiliki Asmaul Husna, maka coba kita. Ka'bah itu adalah titik Asmaul Husna, makrifah kita. Kaunya apa? Kita yakin kita sampai ke sana, semakin mantap Allahu Karim. Jadi Ka'bahnya itu Allahu Karim. Kafnya itu apa lagi? Ini nggak ada di dalam buku Bin Bas. Tetapi kita ingin, untuk membuat optimisme kita, kedekatan kita dengan Allah, walaupun jauh tempat kita dari itu. Jadi kafnya itu Allahu Karim. Yakin lagi, Allahu Kabir, Allah Al-Maha. Itu yang sombong-sombong seperti awal tuh, anak kecil itu. Fir'aun kecil kata Pak Amin Rais kan gitu. Tapi kecil, kalau kita tidak terorganisir, ya kalah. Lalu Allahu Kabir, Allahu Kafi, Allah itu yang maha mencukupi. Allah pasti mencukupi kita. Itu diantaranya. Ka'bah. Ini apa? Ka'bah. Allahul Azim. Saya ke samping sana itu Allahul Azim. Maka kita lebih nikmat sholat dapat memandang Ka'bah. Tapi sekarang dengan masjid begitu luas, kalau kita nggak berniat pergi melihat Ka'bah itu nggak pernah kelihatan. Makanya orang umroh yang plus itu dia lebih senang sholat di musola Hilton atau di musola tingkat 35 di Tower Zam-Zam. Dia nggak bisa lihat Ka'bah, tapi cari senang aja. Begitu komat dia keluar dari kamar masuk. Itu di Hilton tuh lantai 4 ada musolanya, musola laki, musola perempuan. Di Tower Zam-Zam, di Zam-Zam itu ada luas masjidnya itu. Ya mirip-mirip kita lah, karena jauh jadi sholat di hotel kan. Mirip-mirip kita. PR, sholat di PR. Untung ada hadis doib apa hadis apa itu,
Pokoknya kalau di dalam wilayah Tanah Mekah dapat 100.000. Ya amin ya robbal alamin. Mus-muson aja ini jadinya. Ya. PR saya daripada PR terlalu banyak rencah itu apa? Campuran sayurnya udah mendingan saya sendiri. Kalau sholat yang berbunyi di bawah itu dari kampung Pak Sodik itu Jawa Timur ya. Segala macam keluar bacaannya gitu. Jadi keluar dari SOP sholat Nabi gitu. Keluar dari kaifiat sholat saya tanya, wah rajin juga Pak siapa? Pak Zul dan lain-lain untuk sholat Isya Maghrib kalau nggak itu. Saya udah kalau lagi nggak sakit pinggang ke masjid aja. Karena SOP-nya di masjid yang itu ya kaifiat Rasul gitu aja kan. Jadi memang Nabi yang kalau kita udah benci dengan seorang tata aturan imam yang keluar dari SOP, ya lebih baik kita menyendiri, begitulah kira-kira kalau nggak ketahuan, dalam pengertian supaya tidak tampak berbicara. Baik, jadi tawaduk kita semakin Ka'bah tadi, Allahul Kafi, Allahul Kabir, Allah yang maha mencukupi. Lalu Ka'bah, Allahul Azim, Allahul Aziz, Allahul Alim. Nah, nanti cari aja itu. Oh iya, Allah itu adalah yang maha agung. Allah itu adalah yang maha mulia. Allah adalah yang maha mengetahui. Jadi kalau surat Al-Hadid, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Tahu dia semuanya. Ya, sebab itu Bapak Ibu, mari kita maknai walaupun jauh tapi aku tetap dekat. Kemudian adalah Ka'bah-bahnya Allahu Basir. Allah Maha Melihat. Allahu Basir. Allah Maha menghamparkan nikmat rezeki. Oleh sebab itu kalau udah masuk usia tua jangan bagaimana kalau udah pensiun, bagaimana kalau tinggal sendiri, bagaimana itu kalau yang banyak. Lau itu adalah kunci masuk syai. Kata Pak Sodik berdasarkan hadis nomor sekian. Kalau begini nanti bagaimana? Yakin Allahu Basir. Allah menghamparkan nikmat rezeki. Bayangkan itu orang dari Madura, di mana hamparan rezekinya? Pinggir jalan di bawah-bawah hotel. Bakwan 2 rial, tahu tempe 2 rial juga ya. Banyak Pak Sodik gitu. Hanya nggak ada yang kenal Pak Sodik ya. Aku sotonya Pak itu, airnya empuk. Nah, jadi itu, tapi rezekinya itu ada aja di situ. Allahu Basir. Di mana aja rezeki itu dihamparkan oleh Allah. Nah, ini semuanya hubungan kita dengan Allah kita jaga dengan Allah. Petunjuk-petunjuk Allah yang ada di muka bumi ini. Lalu tentu saja Ka'bah itu terakhir marbutonya tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha ultimate reality, maha tinggi, tak terbatas kuasa. Oleh sebab itu pulang haji setiap sholat kita wajib aja selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saya beli Al-Quran di Madinah. Jadi muradifnya itu ihdinas siratal mustaqim, terjemahnya ya Allah tunjuki aku, beri aku hidayah yang dapat menyampaikan aku kepada Engkau dan ke surgamu. Tutup. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu ya Islam, tapi tunjuki aku untuk sampai kepada tingkat keyakinan yang benar dan sampai ke surga. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdub itu sama dengan disebut di situ yaitu araful haq wa tarakuhu.
paham yang benar, ngerti yang hak, tapi dia tinggalkan. Contohnya, kalau contoh lama itu orang Yahudi. Tapi contoh yang sekarang itu sepelis itu. Termasuk mungkin dalam keadaan sekarang pengikutnya siapa taat itu? Kanjeng. Itu banyak orang tahu, tapi kebenaran itu dia tinggalkan. Apa kurangnya? Marwah Daud, anggota majelis ulama, segala profesi ilmu, tapi dia tinggalkan kebenaran itu, lalu masuk kepada yang batil. Jadi itulah ghairil maghdubi alaihim. Maknanya araful haq wa tarakul haq. Wah, itu saya bandingkan dengan jalan lain nggak begitu. Tapi kok begini? Jadi begitu banyak orang sekarang araful haq wa tarakul. Jadi bukan orang Yahudi aja, kalau di terjemahan Depak itu Yahudi. Oh, ini araful haq wa tarakul. Ya mirip-mirip juga dengan kebanyakan muslim di Indonesia. Mengerti yang hak tapi dia tinggalkan. Sampai ke makan babi haram, makan darah haram, makan bangkai haram, bunuh orang haram, nusuk tanda gambar Ahok haram juga gitu. Mestinya gitu, itu pendirian kita. Mohon maaf yang pendukung Ahok. Nah, artinya kita itu komitmen kita. Yang baik di mana aja. Jadi begitu. Lalu abdolin. Dalam abdolin itu memang disebutkan la araful haq, tidak mengerti yang hak, lalu al-jahlu abdol, karena kebodohannya itu dia menjadi sesat. Nah, maka itulah model Ahok itu, karena dia tidak tahu yang hak. Beda kan? Jadi yang araful haq banyak, tapi dia tinggalkan. Apa Wahid yang itu tuh? Nusron Wahid. Orang ngerti, orang pesantren, tapi dia tarakul haq. Nah, banyak. Jadi maka disitulah kelanggengan kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Supaya jangan udah haji kok aneh-aneh. Nah, jangan araful haq wa taraku. Sudah ngerti yang hak kok ditinggalkan yang hak ini. Ngerti yang benar tapi lari dari yang benar. Lalu gak pernah ngaji, gue kan udah haji, ngapain lagi ngaji, ngapain lagi tentang ngapain lagi wiridan. Insya Allah dia lama-lama longsor.